Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika wa salatullahi yusha asyrafur rusuli Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kula hormati Ibu Harkaini selaku Ketua Majelis Samsoi
dan juga beserta jajaran pengurusannya. Yang saya hormati pengurus NU beserta jajaran, yang saya hormati pengurus LDNU beserta jajarannya, pengurus LPNU beserta jajarannya, dan segenap para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang betul ajan Islam dari zaman kegelapan menuju keterang ini yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjang sedaya tansah ngacahaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tasih pinaringan sehat, tasih pinaringan husna, sehingga kita berkumpul di sini telah menjalankan aktivitas-aktivitas sebagaimana yang sudah terprogram di majelis Songsoy, yaitu tadi pagi sudah dilaksanakan khatmul Quran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan juga saya mengucapkan selamat milad kepada majelis Songsoy yang sahabat Quran ya. STQ. Saya mengucapkan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga selalu istiqomah. Wabil khusus Jemaah Moyai Pengasuh Dewan Murabi STQ, yaitu khususnya di ini, semoga senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula lan panjenengan kami merayakan milad ini dengan mengadakan yaitu syukuran, tumpangan dan sebagainya. Ini adalah mengingat bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, mengingat syukur niku apakah harus dilaksanakan setiap miladnya atau bagaimana? Setiap hari. Setiap waktu. Sing tong padha mriku. Setiap waktu napa setiap tahun? Setiap waktu. Sing salat ya. Ibadah tengah-tengah. Kelingane bar salat kan. Mudah-mudahan panjang jenengan selalu senantiasa ingat dengan syukur kita kepada Allah. Kalau tangga kalian jenengan akan ingat enggak untuk tentang kematian? Ingat apa mboten? Ingat apa mboten? Jujur mawon, jenengan iki ingat kematian apa ingat yang di keluarga nanti begini atau ingat yang selalu bagaimana? Ingat kematian. Ingat kematian. Saya setuju ya. Besok piye? Jangankan besok, hari ini juga bisa kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Kula teng mriki sing ngaji sekedhap mengenai juga kematian kita ingat yang kita hari-hari ini apa yang perlu kita ingat itu adalah
salah satu yaitu kematian. Karena Rasulullah nate ngendika orang yang pintar atau yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat dengan kematian. Sekedap pulau mungkin ada di sini. Ngasih saran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin juga waktunya juga sedikit karena kita berbagi-bagi ya. Ada LG juga ada LV nanti bisa ini. Untuk mengingat bahwa kita syukur kita kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa kita selalu mengingatnya, yaitu dengan rasa syukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Monggo disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu zikril mauti utawi iki iku narengake kautamaane kematian. Wong sing hajate mriki nggih iku pasti akan mengalami Kematian. cuma ngantri. Nggih napa nggih? Yang hadir ini pasti mengalami akan kematian. Tapi ngantri. Kematian itu tidak memandang muda, tidak memandang umur. Kadang-kadang kita itu yang selalu ingat itu adalah keduniaannya, tapi kita lupa ingat dengan kematian. Padahal diterangkan bahwa kenikmatan seseorang itu selalu kalau diingat dengan kematian, maka orang tersebut akan melebur dosa-dosanya. Tapi kita kadang-kadang lupa. Terus terang kalau mau nggih. Ini napa nggih? Kalau jenengan saya tanggal ingat mati, ya ingat. Tapi enggak begitu di dalam ini. Salah satu untuk mengingat kematian, kita kalau kadang berzikir la ilaha illallah astagfirullah. Itu kadang-kadang ya kita benar-benar ini, tapi kadang-kadang enggak nyambung, gini apa nggih? Tapi kalau jenengan ketika saat panjenengan itu hadir takziah kepada orang yang meninggal, disitulah Anda akan memikirkan itu nyambung ruh panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada di sini. Orang yang takziah itu pahalanya seperti apa? Orang yang pergi ngantar takziah itu seperti apa pahalanya? Misalnya kalau kita kadang zikir astagfirullahaladzim, ya kita minta ampunan kepada Allah. Tapi kok sing gelek-gelek sing ning omah wae PTE urut kolong lumbal dan sebagainya. Ijik mikir utang, mikir apapun sebagainya. Tapi kalau ketika jenengan itu takziah melihat saudara kita, itu kadang-kadang kita meneteskan loh. Disitulah rontok dosa-dosa itu kita rontok seketika mengingat teman kita pada saat terbaring tidak ada nyawanya. Kita makanya di sini apa? Contoh, oh iya, biyen pernah kumpul bareng di majelis, biyen pernah padu, biyen pernah tukaran, tapi saiki kayak kok wis berisi dhisik. Kadang-kadang kita akan delon apa mboten? Delok ya. Delok kelingan padu si A karo si B, padu karo si A karo si B, si KAI. Tapi ketika sudah diambil salah satu di antara kita hanya mengingat sebuah itu saja. Ya, kita doakan sebagaimana semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa teman saya. Ngoten nggih? Salah satu kita mengingat kematian itu adalah sebaik-baiknya manusia di sisi Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ruwiya yang critakake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika Jenengan tutup nih. aksiru ning zikriha zallati. Aksiru padha ngakeh-ngakehana sapa sira kabeh
ning zikire ghazalati mongko kang eling perkara-perkara kang mati eling-eling perkara kang bisa medhotake yaitu marang keenaan. Perkara-perkara napa di sini telah diterangkan Kanjeng Nabi nate ngendika panjenengan iku kedah ngadah-ngadahke perkara sing memedhot keenaan. Memedhot keenakan itu napa? Yaitu kematian itu tadi. Kalau kita sudah terputus, berarti putus dengan kenikmatan. Sudah nggak ada lagi gunanya, sudah habis. Iku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh kita sebagai umatnya untuk mengingat kematian, mengingat untuk diri kita. Apa bekal kita yang kelak kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikril mauti saking eling mati fa innaha mongko sak temene eling mati iku yumafisu zunub bisa mlebur apa eling mati kuwi iso mlebur pira-pira dosa wa yuhahihu bisa gedengno apa mati di dunia ing dalam dunia. Tegese kalau kita itu ingat dengan kematian, kita akan bisa melupakan sengit dengan perkara keduniaan. Kita harus bisa ingat. Jangan kita hanya hubbud dunya tarkul akhirah, senang perkara dunia tapi ninggal perkara akhirat. Mungkin seperti itu karena waktunya sudah lama ya, dan saya singkat mawon bahwa pahalanya orang yang takziah itu sama dengan pahalanya kita itu sedekah masak gunung. Boro-boro kita punya masak kelo, ini namanya. Itu pahalanya sekali kita takziah itu pahalanya sama dengan kita itu apa masak gunung. Nah, kalau kita sampai ke kuburan, ke layar kita dan sebagainya, itu sama dengan pahala kita itu dengan dua gunung emas pahala kita. Itulah kan apa sebenarnya keutamaannya kita mengingat kematian itu pahalanya luar biasa. Tapi kita lupa dengan keingatan ingat mati itu lupa. Yang ingat kita itu yang masa depan kita yang bagaimana. Terus boleh kita seperti itu, tapi jangan sampai kita itu lalai dengan tidak mengingat kematian. Jadi mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Marilah kita sama-sama mengingat dengan kematian, karena tujuan yang paling utama itu adalah bukan di dunia tapi tujuannya kita di akhirat. Dan kita itu ditempatkan kemana-kemana itu juga ada alam barzah, alam kubur, alam akhir dan sebagainya. Itu juga berlapis-lapis. Kita meninggal, setelah kita meninggal itu langsung kemana, itu semuanya tidak mudah. Kita jangan sampai tidak mengingat dengan kematian. Meninggalkan sholat satu kali itu dosanya 80 tahun kali. Satu kali. Sholat, kita meninggalkan sholat satu kali 8 tahun kita akan mendapatkan siksaan. Kalau kita 5 kali tidak melakukan sholat, berapa kali? 80 kali 5. Dan 1 tahunnya akhirat itu berapa tahun? Oh, 1 harinya di akhirat itu beda jauh. Kemungkinan kalau nggak salah 50 tahun baru 1 hari di akhirat. Niki nak kula enten wekdal niku teng dalam bab kematian iki kathah. Mate malah jenengan boten saged. Maka milate songsoe Pak. Milate songsoe itu bab sehari di sini. Ini STG. STG. Ya. Ada keutamaan fadilah-fadilahnya berbagai macam.
Kalau kita sudah mengingat kematian, itu orang di sisi Allah itu akan orang itu sangat mulia. Itu tadi ya, orang yang telah mengingat kematian itu akan melebur dosa-dosa kita. Ya. Kita ingat, kita dapat ingat dengan kematian. Ya. Jangan sampai kita tidak ingat. Kalau kita tidak ingat dengan kematian, itu namanya orang yang sombong. Ya. Ini bahaya lagi. Mungkin karena waktu sudah sore, ada tambahan-tambahan juga dari LDNU. Lain kali kita ada waktu, monggo kita sareng-sareng ngaji sareng. Kemungkinan juga nanti programnya juga minggu ketiga itu sebelum kita mulai musyawarah sebenarnya juga sedikit ada ngaji di kantor NU untuk menunggu jamaah ranting yang hadir. Tapi karena ini masih belum tertata, jadi belum kita mulai. Insya Allah saya sendiri yang akan mengajar di setiap minggu ketiga kita akan ngaji kitab ya. Mungkin apapun nanti yang terutama yang menyangkut dengan kalau fikih dan sebagainya, mungkin juga LDNU ada juga mengenai apapun nanti belajar Iqra dan semuanya ada juga ada nanti seperti itu. Online pun juga ada, nanti bisa selanjutnya bisa diterangkan oleh Bu Ica. Ya mungkin dari saya seperti itu. Kita banyak-banyak untuk mengingat kematian ya. Kalau kita mengingat dengan kematian, apa yang kita sombongkan tidak ada. Tapi kalau orang yang sombong, berarti orang itu tandanya orang tidak mengingat mati. Dileng-eleng saja. Orang yang sombong, orang tersebut itu berarti tidak mengingat mati. Tapi kalau orang yang mengingat mati, dia itu akan selalu menunduk. Dia tidak akan sombong. Dia akan selalu menunduk, ramah, semuanya kepada semua orang, tetangga maupun teman. Kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itu tanda-tandanya orang yang mengingat kematian itu tidak sombong. Bahkan bonusnya lebih besar, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita nanti kelak di yaumul qiyamah, dosa kita dengan amal baik itu masih banyak amal jeleknya. Siapa yang bisa melebur ini semua? Satu, mengingat kematian, dan yang kedua, sholawat. Ada juga mengenai sholawat dan sebagainya. Ya, cukup dermawan, mudah-mudahan bisa waktu diberikan bersekian. Dan juga untuk selanjutnya berikan kepada MC. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Bapak Ustadi Kiswanto yang telah mengisi tausiah maupun siraman rohani pada kesempatan kita sore hari ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan kepada Ustadi Kiswanto dapat kita ambil hikmahnya, dan kita selalu akan merasa bersyukur di setiap waktu, dan kita akan selalu mengingat apa itu kematian, dan menjadikan keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya disambut dengan doa Yang akan dipimpin oleh sekalian disambut dengan doa sambutan LP sebentar. LP sebentar. Sambutan dari LDN sebentar dan LPNU sebentar. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran Ustazi Bapak Kiswanto. Dan untuk acara selanjutnya kita lanjutkan pada acara sambutan yang mana sambutan pertama akan diisi oleh majelis lembaga dakwah NU. Kepada beliau yang bertugas ataupun yang mewakili, waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi aku enggak maksudnya enggak yang kami hormati lembaga perekonomian beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Asatidzah Lembaga Dakwah NU Hongkong, ingkang kawula hormati Bunda Nur Aini selaku Ketua Majelis STI Hongkong, sahabat Tilawatil Quran Samsoi ingkang kawula hormati, ugi seluruh jamaah yang hadir dalam acara Milad STI Hongkong. Pertama, salam silaturahim kami sampaikan dari lembaga dakwah khususnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Yang kedua, kami ingin mengenalkan bahwa sekarang PTINU Hongkong sudah mempunyai 4 lembaga. Salah satunya yaitu lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Di sini lembaga dakwah memiliki beberapa program yang akan saya sampaikan, yang insya Allah nanti akan direalisasikan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan selama 1 tahun, selama 1 periode kepengurusan. Yang pertama ada pendidikan. Yang pertama pendidikan itu nanti ada TPQ metode An-Nahdliyah yang insya Allah akan dilaksanakan di KOSWB secara offline, yang nanti insya Allah Dewan Pengajarnya ada Bunda Nining dan juga Bu Susiana. Terus yang kedua ada belajar sholawat yang nanti insya Allah akan ada Bu Yamini dan juga Bu Muslihat. Ada kursus komputer secara gratis. Terus ada juga pelatihan literasi dan public speaking. Yang dimaksud literasi itu tentang kepenulisan. Jadi nanti diajarin bagaimana cara menulis untuk berita-berita seperti di portal-portal media Islam. Terus public speaking, yaitu cara berkomunikasi di depan umum, itu nanti akan diadakan secara online dan juga offline. Terus ada pelatihan media publikasi, desain grafis, dan juga konten kreator. Ini untuk berhubungan dengan media sosial, nanti juga insya Allah akan diadakan secara online dan offline. Terus nanti akan ada pelatihan kepemimpinan dan organisasi, manajemen organisasi. Maksudnya begini, yang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan dan organisasi itu bagaimana sebuah organisasi itu berjalan secara fungsional, jadi secara struktural deh. Pengurus-pengurusnya bagiannya kan sendiri-sendiri, dan juga manajemen organisasi. Insya Allah nanti juga akan diadakan pelajaran khusus tentang organisasian. Terus ada pengetahuan tentang ketenaga kerjaan seperti hukum-hukum tenaga kerja di Hongkong, hukum manakritas itu yang tentang kehamilan, dan yang lain-lain seputar ketenaga kerjaan. Terus yang kedua di bidang dakwah. Yang pertama tadi itu pendidikan, yang kedua dakwah. Yang dakwah itu insya Allah akan ada pengadaan asatid setiap bulan melalui program magang mahasiswa Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah bekerja sama secara resmi dengan lembaga dakwah PBNU, yang nanti ditugaskan khusus ke Hongkong setiap bulan. Ada 2 pengabdian, yang pertama KKN mahasiswa, yang kedua pengabdian masyarakat, yaitu dosen UIN sendiri yang nantinya akan ke Hongkong untuk menjadi dai-dai, insya Allah ya. Yang kedua ngaji kitab online dan offline seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Istiawanto. Untuk online-nya nanti akan ada ngaji akhlak Hidayatul Hidayah, ngaji akhlak Lilbanan, ngaji Risalatul Mahid, dan lain-lain. Insya Allah nanti
segera dijadwalkan untuk ngaji kitab online. Untuk yang offline nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kristiawanto dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim yang nanti akan dijadwalnya 1 bulan 1 kali yang offline. Kalau yang online itu 1 minggu 1 kali, tetapi bergiliran beda-beda kitab. Jadi hari Senin misalnya kitab ngaji kitab akhlak budaya atau hidayah. Nanti hari Senin ngaji yang kedua, hari Selasa beda lagi. Tapi insya Allah nanti akan dijadwalkan rutin. Terus yang berikutnya ada pelatihan pranikah, persiapan nikah secara online yang nanti akan dibagi menjadi 5 sesi. Bukan nikahnya yang online, tapi persiapan nikahnya. Kalau di Indonesia sebelum menikah itu kan ada bimbingan dari KUAG. Nah, sekarang alhamdulillah yang nantinya akan bekerja sama dengan Nikah Institut Indonesia. Caranya gimana? Nek gurune kok Jangan dipotong dulu. Ini kalau mungkin kalau yang punya media sosial ya boleh diintip Facebook atau Instagramnya Nikah Institut. Di situ satu-satunya institut yang memberikan pelajaran bimbingan itu lengkap. Nggak cuma dari persiapan nikah, tetapi juga akan diajarkan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan suami dan istri. Terus juga akan diajarkan tentang parenting, yaitu cara mendidik anak secara Islami. Insya Allah nanti lengkap dibagi menjadi 5 sesi. Nah, ini yang untuk kegiatan persiapan pranikah. Yang berikutnya ada pendidikan kader DI. Dulu sudah pernah secara offline 1 kali. Insya Allah nanti akan kita adakan lagi, entah itu dalam bentuk online atau offline. Terus yang berikutnya ada kunjungan rutin ke Banom dan juga ke Majelis Kantin dan MBC. Yang terakhir kaderisasi. Yang pertama tadi pendidikan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga kaderisasi. Ini yang paling penting yang mungkin nanti diprioritaskan pertama. Kaderisasi itu apa? Kita sebagai pengurus organisasi harus mengadakan kaderisasi untuk mencari generasi penerus setelah kita nanti pulang ke Indonesia. Dapat dilanjutkan? Nah, ini yang paling penting ini. Kaderisasi yang pertama khusus untuk pengurus PCI, Banom, dan lembaga. Jadi nanti ada 2 macam kaderisasi. Yang pertama yang sudah masuk secara